Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis pada materi jenis fungsi. Oke, pada materi sebelumnya kita sudah membahas fungsi, khususnya fungsi linear. Tapi sebelumnya saya ingin mereview tentang relasi. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, relasi merupakan suatu aturan yang menghubungkan anggota daerah asal yang kita sebut dengan domain dan anggota daerah kawan yang disebut dengan kodomain. Nah, jadi dalam aturan relasi itu tidak ada aturan khusus yang harus dipenuhi untuk bagaimana kita harus memasangkan anggota di daerah asal dengan anggota di daerah kawan. Nah, setiap anggota daerah asal ini untuk suatu relasi bisa mempunyai lebih dari satu atau tidak memiliki pasangan sama sekali di daerah lawan. Nah, kemudian relasi itu bisa dinyatakan dalam bentuk diagram panah, diagram kartesius maupun himpunan pasangan berurutan. Oke, kita contohkan untuk diagram panah. Teman-teman bisa lihat diagram panah yang di sebelah kiri. Nah, jadi arah panah itu menggambarkan hubungan atau relasi dari A ke B. Nah, misalkan kalau untuk yang gambar tersebut relasinya adalah kuadrat dari A. Jadi misalkan 1 itu kuadratnya adalah 1, 2 itu kuadratnya 4, 3 itu kuadratnya 9, 4 itu kuadratnya 16. Nah, itu yang dikatakan dengan relasi. Kemudian kita menggunakan contoh yang sebelumnya juga. Ini misalkan ada dua himpunan, yaitu himpunan P dan Q. Himpunan P elemennya adalah 2, 3, dan 4, dan himpunan Q itu elemennya adalah anggotanya adalah 2, 4, 8, 9, dan 15. Nah, kemarin diberikan bentuk relasinya yaitu P habis membagi Q. Itu bentuk relasi. Ini bentuk relasi ini sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Jadi relasi atau bentuk hubungan apa yang ingin kita tampilkan dalam suatu untuk menghubungkan antara domain dan kodomain. Nah, kalau untuk yang kasus yang ini, jadi jika bentuk relasinya yaitu P habis membagi Q, maka kita akan memasangkan anggota di P dengan anggota di Q yang habis dibagi oleh anggota di P. Misalkan di sini anggota Q yang habis dibagi oleh 2, sebelumnya ini kan anggota dari P adalah 2, 3, dan 4. Berarti kita misalkan dulu untuk yang 2. Jadi anggota Q yang habis dibagi oleh 2 yaitu 2, 4, dan 8. Kemudian untuk anggota Q yang habis dibagi oleh 3 adalah 9 dan 15, sedangkan anggota Q yang habis dibagi oleh 4 adalah 4 dan 8, sehingga pasangan berurutannya yaitu 2. Jadi himpunan yang beranggotakan pasangan berurutan 2,2, 2,4, 2,8, 3,9, 3,15, 4,4, dan 4,8. Itu adalah pasangan berurutannya. Ini seperti ini ya. Jadi ini bisa kita buat dalam bentuk diagram kartesius atau diagram panah seperti yang tadi. Nah, kalau kita buat dalam diagram panah berarti duanya kita hubungkan dengan 2, kemudian misalkan di sini 2, 2, 3, 4, di sini ada 2, 4, 8, 9, 15. Nah, diagram panahnya berarti 2 ke 2, 2 ke 4, 2 ke 8, kemudian 3 ke 9, 3 ke 15,
4 ke 4 dan 4 ke 8. Nah, seperti kita lihat di sini, jadi anggota di domain tidak hanya memiliki satu pasangan di daerah kodomain. Nah, ini yang dikatakan dengan relasi. Nah, bagaimana dengan fungsi? Nah, fungsi itu berarti jika anggota di daerah asal ini hanya mempunyai tepat satu anggota di daerah kawal, misalkan 2 dipasangkan dengan 2, kemudian 3 dengan 9, 4 dengan 8. Jadi seperti itu. Itu yang disebut dengan fungsi. Kemarin fungsi juga sudah dijelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Oke, kita review lagi untuk yang fungsi. Jadi misalkan A dan B suatu himpunan, relasi biner F dari A ke B merupakan fungsi jika setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam himpunan B. Nah, penulisannya menggunakan huruf kecil yaitu F A ke B, jadi ini dibacanya F memetakan A ke B. Nah, fungsi ini dengan kata lain merupakan suatu relasi khusus dari A ke B yang mempunyai aturan setiap anggota himpunan A dipasangkan tepat satu ke anggota himpunan B. Hasil pemetaan dari domain ke kodomain ini disebut dengan range atau daerah hasil. Nah, kemudian fungsi juga dapat dinyatakan seperti relasi tadi, yaitu dalam bentuk diagram panah, diagram kartesius, dan pasangan berurutan. Nah, contohnya DF ini merupakan lambang untuk daerah asal domain. Di sini himpunan X, demikian X itu berada di antara 1 sampai dengan 9. Nah, bentuk ini fungsinya yaitu pemetaannya, hubungannya yaitu Y sama dengan Fx sama dengan 5 plus 3x. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan daerah hasil dari fungsi tersebut, dari hubungan tersebut, dari pemetaan tersebut dalam bentuk suatu himpunan. Di sini range-nya sama dengan X demikian, sehingga kita misalkan inputkan 1 di fungsi Fx itu 5 plus 3 kali 1 adalah 8, kemudian untuk batas atasnya 9, 5 tambah 3 kali 9 27 jadi 32, sehingga range-nya adalah X berada di antara 8 sampai dengan 32. Nah, kemudian jenis fungsi. Kita langsung masuk ke jenis fungsinya. Jadi, teman-teman kemarin sudah sedikit mengetahui gambaran tentang fungsi linier ya, digambarkan bagaimana penerapan dalam ekonomi. Di sini saya menjelaskan terlebih dahulu tentang beberapa jenis fungsi. Nah, jenis fungsi itu secara umum ada 4. Yang pertama adalah fungsi konstan, fungsi polinomial, fungsi rasional, dan fungsi non-aljabar. Nah, fungsi konstan ini bentuknya yaitu fx sama dengan c-nya itu konstanta. Kemudian fungsi polinomial. Nah, fungsi polinomial ini sebenarnya dapat diturunkan menjadi fungsi konstan, tapi dalam keadaan tertentu. Nah, secara umum rumus dari fungsi polinomial adalah y sama dengan fx sama dengan a0 plus a1x plus a2x kuadrat plus dan seterusnya sampai dengan an kali x pangkat n. Nah, tadi seperti yang saya jelaskan, jadi kondisinya jika n-nya sama dengan 0, maka fx itu menjadi a0. Jadinya dia merupakan menjadi fungsi konstan. Nah, ketika n-nya sama dengan 1, maka fungsi fx-nya menjadi a0 plus a1x. Nah, ini disebut dengan fungsi linier yang sudah teman-teman pelajari pada minggu sebelumnya. Nah, A0 ini disebut dengan intercept, sedangkan A1-nya merupakan slope atau kemiringan. Nah, kemudian jika N sama dengan 2, maka fungsi fx-nya menjadi A0 plus A1x plus A2x kuadrat. Nah, ini disebut dengan fungsi kuadrat. Ini teman-teman sudah pernah jumpai ketika SMA. Kemudian jika N sama dengan 3, maka fx-nya sama dengan A0 plus A1x plus A2x kuadrat plus A3x pangkat 3. Ini yang dikenal dengan istilah fungsi kubik. Nah, berikutnya adalah fungsi rasional. Ini fungsi rasional ini bentuknya adalah y atau fx sama dengan a per x, atau juga bisa kita gambar jika kita tulis menjadi xy sama dengan a. Nah, kemudian berikutnya adalah fungsi non aljabar. Jadi fungsi non aljabar itu seperti fungsi eksponensial dan logaritma dan lainnya.
Nah, ini adalah gambar-gambar dari untuk fungsi linear, kuadratik, kubik, hiperbola, eksponensial, dan logaritma. Nah, kemudian seperti tadi kita bahas, jadi fungsi itu terdiri dari variabel. Jadi misalkan untuk fungsi y sama dengan fx. Nah, ini dia mempunyai satu variabel bebas yaitu variabel x. Nah, berikutnya di sini z sama dengan gxy. Berarti fungsi z ini mempunyai dua variabel bebas yaitu variabel bebas x dan variabel bebas y. Misalkan z sama dengan 3x plus 2y. Nah, jadi 3 dan 2-nya merupakan koefisien dari variabel, yaitu dengan 3 merupakan koefisien dari variabel x dan 2 adalah koefisien dari variabel y. Nah, ini semuanya akan kita gunakan dalam analisis keseimbangan atau equilibrium pada materi selanjutnya. Demikian materi tentang jenis fungsi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.